namanya ceramah siapapun pada dasarnya harus mengikuti kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing ya. Kan setiap ada ceramah besar selalu dikoordinasikan dengan kepolisian. Ada beberapa pengajian yang tidak jadi, misalkan di Ta'awun di puncak ya, karena tidak mendapat rekomendasi kepolisian. Jadi kuncinya itu aja, bukan soal boleh tidak boleh, semua akan diberikan plus minus rekomendasi kondusivitasnya oleh kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa sampai hari itu masih hembuskan nafas, masih bisa berzikir menyebut nama Allah. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sana mina mustika jaya dan abu citoi lah kita dengar cuplikan di muka tadi komentar tanggapan dari Gubernur Jawa Barat mengenai jadi atau indahnya tabligh akbar di Masjid Al-Jabar Jawa Barat, yang mana akan diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dalam hal ko viral beberapa hari ko karena ada penolakan melalui cuitan Twitter dari salah satu anggota Banser NU GP Ansor mengenai rencana tabligh akbar Ustadz Basalamah di Masjid Al-Jabar tersebut. Dalam tanggapan Pak Gubernur Ridwan Kamil mengatakan bahwa itu tergantung dari kepolisian. Secara pemerintahan tidak ada penolakan. Namun itu akan menjadi catatan bagi kita akan lihat apa akhirnya, apakah dibatalkan, apakah akan taruh berlanjut. Mari kita sama-sama tunggu saja di sana. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bahwa kita terlalu suka dan senang untuk perpecahan, bukan memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Buliah-buliah saja kita berbeda dalam pandangan baik beragama walaupun sesama Islam, baik bermazhab, karena secara mazhab yang kadang saja yang kita tahu sampai mazhab di dunia pun berlaku di berbagai negara yang berbeda pula. Namun kita tidak pernah mempersoalkan itu jika misalnya terjadi gampo di Turki. Kita sebagai umat Islam karena tahu di situ cukup banyak umat Islam, kita bantu tanpa kita mempertanyakan mazhab orang-orang yang ada di Turki tersebut. Baik itu pula ajaran Islam terhadap manusia-manusia atau orang-orang yang berbeda agama sekalipun dengan kita. Dalam hal menolong, kita tidak pernah berpikir
dan bertanya dulu apa agamanya, karena kewajiban bagi kita seorang muslim untuk harus dan wajib membantunya. Namun di negara kita sendiri perbedaan kok yobana sabana siagakan sesuatu yang menakutkan, tidak boleh terjadi, harus seragam, harus sesuai dengan yang kita sukui. Sementara di hal-hal yang wajib saja, perintah Tuhan, perintah Allah, banyak dari kita yang mengabaikan. Tidak ada rasa takwi terhadap hukuman yang akan diberikan Allah karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kita takwi dengan paham seseorang itu akan merusak itu, namun kita sendiri acok melakukan perusakan-perusakan yang kita tidak takwi melakukannya. Sebagai contoh, banyak orang Islam yang menyawer dengan biduanita di acara dangdutan dengan pakaian yang terbuka, dengan gembiranya kita melakukan tersebut tanpa menyadari aturan norma agama nan Allah kita langgar. Bahwa itu tidak menjadi ketakutan bagi kita dalam hal itu. Justru yang jauh dalam pemikiran mungkin lebih banyak daripada isu tanpa kita sadari, tanpa kita pelajari secara jelas dan detail, kita lah menduduh, kita lah memfitnah. Terlebih iyo atau indahnya nanam lihat lebih banyak kita mempakai diri kita tu betul-betul dengan ajaran tersebut, betul-betul dengan ilmu tersebut. Indah akan goyah iman kita tu, indah akan takwi itu, karena kita tahu segala yang akan terjadi di muka bumi itu adalah kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu hanya untuk menyenangkan orang lain, kita amwah bermusuhan sesama kita muslim. Kalau ada sesuatu yang perlu diperdebatkan, ada jalur yang bisa dipakai untuk memperdebatkan itu tanpa harus kita memecah belah bangsa kita itu, terutama nan seagama sesama Islam. Itulah yang menurut ambo harus kita saling menyadari bahwa ego kita itulah yang membuat kita merasa benar. Dalam hal itu ada yang menuduh ambo sebagai mungkin aliran dengan Ustadz Basabi. Di sana kan bisa menjeliak dari potongan ambo aja, janggui na indah ada salah pun tak mungkin masuk dalam kelompok itu. Namun ambo tetap menghormati, menghargai ulama, walaupun ada kajiannya yang dalam ilmu yang sebelumnya ambo dapatkan ada perbedaan. Namun dalam itu cukup ambo pahami, ambo menjalankan apa yang ambo yakini dalam diri Allah, tanpa harus menyalahkan yang lain. Karena tujuan kita lebih baik dalam bermasyarakat, bermuamalah, itu lebih memelihara persatuan, kekuatan ukhuwah kita itu tetap kita jaga dalam keberagaman kita, dalam keberbedaan kita. Dunia hanya singkit dan sementara, kita tahu orang Islam memahami itu, tapi tidak memaknai ke dalam jiwanya. Ingin menguasai dunia adalah
setan yang berkeliaran di pikiran gitu. Mungkin banyak sana yang tidak sepaham dalam hal itu, namun sejauh pengajiannya itu masih bisa kita terima dengan akal gitu, apa salahnya? Kalaupun berbeda, apapun salahnya tergantung gitu mengikuti pindah kan gitu. Mari kita dengar tanggapan dari Ustadz Khalid Basalamah tersebut, karena beliau tidak dalam tablik abar yang direncanakan saja ditolak, karena pernah perlu ditolak di pengajian atau tablik abar di tempat yang lain, malah oleh kelompok yang sama. Mari kita dengarkan sana keseruannya. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyi. Saya bukan orang PKI yang perlu ditakuti, ya, atau saya mengajak orang untuk kafir. Ya. Kita mengajak kalau Allah, kalau Rasul. Ceramah saya semua hampir 600 judul ada di YouTube, bisa ditonton sama semua orang, bisa dinilai. Semua rujukan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, kajian Riyadus Shalihin, kajian tentang Nawaqidul Iman, buku-bukunya ada semua. Referensinya jelas. Dan saya sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang salah, nasihati, silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, kau nasihatin, gitu kan. Tapi rupanya tidak tahu surat itu dari mana, tidak ada kop suratnya, tiba-tiba main mengancam. Ini semua hal yang sama sekali jauh dari adab kaum muslimin. Ya. Di Indonesia, teman-teman yang tanda tangan di situ, mengatasnamakan, gitu kan, mengatasnamakan lembaga-lembaga mereka, masa kalau Natal jaga gereja? Hah? Masa pemimpin non-muslim didukung? Masa pabrik sendal yang tulis lafzul jalalah mau ditutup kemudian mereka bela? Syiah buat acara dibela, ya. Ahmadiyah dan seterusnya aliran sesat banyak. Ahli sunnah wal jamaah ditahan. Dan apa haknya secara hukum pemerintahan, apa haknya gitu? Tidak ada hak syar'i. Kalau yang tahan mungkin aparat pemerintah resmi, militer pemerintah mungkin. Ini enggak sama sekali. Dari mana ini? Gitu kan? Tapi saya lihat subhanallah pada saat itu sudah terlalu banyak ya. Itu kemarin masa yang datang untuk hadir taklim saja, kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kali lebih. Ya. Ada yang sudah nginap berapa hari dari Palangkaraya, dari mana-mana segala macam. Kemudian juga ada yang sudah nginap sampai 2 hari di situ. Akhirnya di tempat yang saya nginap, jazakallah khair Pak Haji yang undang itu, ngumpul semua ikhwah. Masjid tahu tidak datang, saya ditahu di sini datang semua. Akhirnya terpaksa saya buatin taklim di rumah. Tapi apa jawaban saya teman-teman sekalian? Saya bilang, ikhwani, dan itu betul juga ada akhwat, kita harus tahu satu hal. Tidak ada dalam agama itu tidak ada cobaan. Ada cobaan. Dalam dakwah ada cobaan, dalam makan ada cobaan, ada cobaan. Kita anggap ini ada saudara-saudara kita muslim yang tidak ngerti apa-apa tentang keadaan, belum kenal saya, belum tahu, main langsung vonis, apalagi ditulis Khalid Basalamah pemecah umat ini. Apa yang pemecah umat? Apa yang saya pecahin? Hah? Kalau saya disuruh pecahin telurnya, mungkin iya saya pecahin telurnya supaya makan gitu. Nah, apa yang dipecahin gitu? Ya. Jadi akhirnya ditulislah hal-hal yang tidak benar. Saya bilang jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya minta antum dengan tenang, ribuan orang pulang, jangan buat keributan. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Sudah selesai, nggak masalah. Saya pun akan balik ke Jakarta, gitu kan? Jangan jadikan sebagai sebuah masalah. Ini cobaan. Nabi SAW bahkan dilempari batu di kota Taif. Gitu. Sabar beliau berdakwah. Sudahlah. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Jangan balas keterburukan akhlak kecuali dengan kebijaksanaan. Harus begitu, kedewasaan. Udah selesai. Alhamdulillah saya dari kecil sudah terbiasa memimpin lembaga. Artinya sudah biasa dari kecil, dari SD dipilih jadi pemimpin ketua kelas, jadi begini sampai saya ngajar di kampus di Makassar jadi wakil rektor, kemudian saya jadi ketua yayasan berapa kali. Udah biasa mimpin dan saya udah biasa hadapin banyak karakter jemaah di pengajian dan seterusnya. Gak perlu kita balas dengan emosi. Saya gak perlu bilang itu serang sekalian, ribut. Alhamdulillah. Dan saya tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman diberikan hidayah. Siapa tahu malah dengan dengar ceramah insya Allah malah lebih baik gitu kan. Tapi ini tidak boleh terjadi. Apalagi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, gak boleh sama sekali terjadi. Saya juga warga negara Indonesia, sampai salah satu pengacara sana bilang, Ustaz, ini kalau antum yang sedang diserang, antum warga negara Indonesia, bisa menyampaikan apa saja sebagaimana pemabuk bisa ngomong apa saja di jalanan. Gak ada urusannya. Kalau materinya silakan disimak. Kalau ada masalah baru disampaikan. Itu pun ada jalur hukumnya. Ada jalur hukum bisa disampaikan.
Baru kemudian ini kalau tiba-tiba mau mengancam saja surat, dilempar begitu saja tanpa ada kejelasan. Sekarang malah dibumbu-bumbuin tuh, karena dianggap tidak berhasil dibumbuin tuh. Oh sampai gubernur nolak, sampai segala macam hal. Ini tidak benar semuanya. Saya ketemu dengan salah satu saudara kita, pimpinan Angkatan Darat sana yang datang ke pengajian. Kebetulan 16 tahun beliau di Makassar. Kemudian beliau datang pengajian saya sering tapi akbar di Makassar. Beliau bilang, loh saya kumpul sama gubernur malam hari itu. Tidak ada perkataan masalah larang ceramah antum. Ini cuma dibuat-buat, dibesar-besarin. Katanya di mik-mik masjid disampaikan. Mana mik masjid ini? Ini terlalu dibesar-besarin. Allahu a'lam. Saya juga hadir di masjid. Sempat di masjid Muhammad Hasanuddin memang disampaikan. Kalau ceramah Ustaz Khalid ini tidak diminta disampaikan gitu kan. Tapi waktu saya tanya orang-orang, betul nggak gubernur bilang? Enggak benar. Itu dari pendapatnya dia pribadi menyampaikan gitu kan. Dan ternyata bersama dengan teman-teman ini kan gitu. Tapi nggak masalah. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya, ya kan? Yang jelas tidak ada sembunyi. Alhamdulillah sampai jadwal ceramah saya di Jakarta ada alamatnya. Ada kontak personnya, nggak ada yang saya sembunyikan. Ceramah semua diupload di YouTube. Antum rekam nih bebas, nggak ada yang larang. Ada yang salah, akhi nasihatin saudara muslim, ya. Tapi mencegal ceramah, sementara gereja yang jelas Nasrani dibendung, dilindungi. Gimana akal sehatnya nih? Kan begitu. Tapi ini semua adalah emosi belaka yang tidak ada hasilnya sama sekali. Dan ini berbahaya teman-teman sekalian. Terlepas daripada saya, saudara muslim yang disakiti atau dihina atau sampai apa, ini berbahaya pada hari kiamat. Bagaimana kalau ketemu hari kiamat nih? Rebut-rebutan pahala. Saya sih terima transfer, gitu kan? Lah iya. Kalau antum gimana? Tidak ngerti, tidak kenal, kan gitu masalah. Kecuali sempat minta maaf, silakan. Dan ingat dalam Islam, kalau kita memaafkan saudara muslim kita yang sedang berbuat salah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman sampai dia minta maaf. Garis bawah itu ya. Makanya dalam Islam kalau ada yang ghibah, ada yang fitnah kita maafin, itu sudah pahala buat kita. Itu perintah agama. Tapi selama dia tidak minta maaf, dia tidak lepas dari hukuman. Karena hukum syar'i memerintahkan dia minta maaf dulu. Kita memaafkan ibadah bagi kita. Wal afina 'anil nas. Allah. Orang yang suka memaafkan orang lain, seperti itulah. Allahu a'lam. Jadi ya, jangan memperbanyak musuh pada hari kiamat, teman-teman. Sibukkan diri dengan hal yang positif. Ingat selalu itu. Kita akan meninggal dunia dan datang. Demikianlah dusana kasodonyo lah kita dengarkan tanggapan dari beliau. Kita harapkan kita membuka diri, kita membuka hati. Silahkan hal-hal berbeda atau hal-hal yang wajar dalam segala hal. Anak yang lahir di rahim yang sama pun masih berbeda karakter. Nahdlatul Ulama jok kakaknya Muhammadiyah pun orang Badiak kakak yang membuat kelompok pun berbeda dalam kiprahnya. Untuk apa kita ketakutan, untuk apa kita harus menyemukan kalau kita bersama-sama berjalan dengan konsep yang berbeda pun masih bisa seiring. Mari kita renungkan dusana. Silakan dusana komentari sesuai pandang dusana. Karena bagi aku keutuhan kita umat Islam itu lebih penting daripada kita ingin berkuasa sendiri, berkuasa dengan kelompok itu seorang. Demikianlah video untuk kali ini. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.